Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Memasarkan e-commerce dan bisnis digital, membangun tim dan membangun daya tahan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Mutiara Elo Ayuni, NIM 190301147. Yang kedua ada Oki Aditya Wayudi, NIM 190301151. Yang ketiga ada Indah Dwiyanti, NIM 190301157. Yang keempat ada Anissa Diva Jarwati, NIM 190301164. Dan terakhir ada Sherly Ayustina Hamdaningsyah, NIM 190301188. Industri 4.01. Teknologi baru dengan memanfaatkan internet menjadi titik strategis pada proses evolusi industri saat ini. Revolusi Industri 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi di dunia industri. Perubahan ini terjadi dalam dunia industri dewasa yang ditandai berubahnya iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif karena perkembangan teknologi informasi. Dari tahun ke tahun, peningkatan di bidang teknologi terutama internet menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Semakin sadarnya individu akan adanya internet dan manfaat yang didapatkan, serta kemudahan yang disajikan, mendorong individu atau organisasi dalam melihat munculnya peluang bisnis yang berlatar belakang internet, yaitu e-commerce atau yang sering disebut belanja daring di Indonesia. Dalam kerangka e-commerce terdapat orang berupa penjual, pembeli, perantara, dan lainnya. Pada era industri 4.0, dalam operasionalnya juga membutuhkan orang, sehingga untuk kerangka ini volumenya akan bertambah pada e-commerce. Kerangka e-commerce berikutnya yaitu kebijakan dan peraturan seperti pajak dan regulasi. Di era industri 4.0, hal tersebut juga berlaku seperti regulasi operasional industri dan pajak industri, sehingga akan terjadi penyelarasan kebijakan dan peraturan pada e-commerce. Selanjutnya, pemasaran beriklanan merupakan kerangka e-commerce berupa promosi, konten web, dan target pemasaran. Dalam industri 4.0 juga dapatkan tersebut seperti produk yang diciptakan harus ditentukan target pemasarannya, sehingga pemasaran dan periklanan pada e-commerce semakin gencar dan lebih kreatif. Kemudian pasar sasaran. Menurut Ciptono dan Chandra, pasar sasaran merupakan proses mengevaluasi dan memiliki satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Sedangkan pasar sasaran menurut Kotler dan Armstrong, pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa targeting atau pasar sasaran adalah kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Selanjutnya ada penentuan target pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan memilih satu segmen pasar tunggal dengan sejumlah pertimbangannya. Yang kedua, spesialisasi selektif, yaitu dalam strategi ini perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, ada spesialisasi pasar. Dalam strategi ini perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Dan yang keempat, ada spesialisasi produk, yaitu dalam spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Dan yang kelima, ada cangkupan seluruh pasar. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Umumnya, hanya perusahaan besar yang sanggup menerapkan strategi ini.
karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Selanjutnya, ada penetapan target pasar. Dalam menetapkan target market perusahaan, dapat mempertimbangkan pola-pola yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada diferensiasi segmen. Yang kedua, ada undifferential segment. Yang ketiga, ada concentrate marketing. Yang keempat, ada market coverage strategi. Segmentasi pasar konsumen. Untuk mensegmentasikan pasar konsumen, menggunakan dua kelompok variabel yang luas, yaitu yang pertama, beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda, seperti negara, wilayah, negara bagian, kabupaten, kota, atau bahkan lingkungan. Selanjutnya ada segmentasi demografi, yang membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yang membagi pembeli menjadi beberapa segmen berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Dan yang kedua, peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat perimbangan perilaku. Terdapat segmentasi perilaku yang membagi pembeli menjadi beberapa segmen berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon mereka terhadap suatu produk. Selanjutnya ada segmentasi pasar industri. Segmentasi pasar industri adalah skema untuk mengkategorikan pelanggan industri dan bisnis untuk memandu pengambilan keputusan strategis dan taktis. Tujuan dari setiap skema segmentasi pasar industri adalah untuk mengidentifikasi perbedaan yang paling signifikan antara pelanggan saat ini dan pelanggan potensial yang akan mempengaruhi keputusan pembelian atau perilaku pembelian mereka, sambil menjaga skema sesederhana mungkin. Variabel-variabel utama segmentasi pasar industri adalah sebagai berikut. Ada demografis, operasi, pendekatan pembelian, faktor-faktor situasional, dan karakteristik personal. Segmentasi pasar komunitas internet. Segmentasi komunitas internet adalah segmentasi komunitas online dari orang-orang yang saling berinteraksi. Menurut Suyanto, segmentasi komunitas internet terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada komunitas minat. Komunitas minat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi terhadap topik tertentu, misalnya hiburan, topik keluarga, topik perkebunan, topik cuaca, dan sebagainya. Dan yang kedua ada komunitas relasi. Komunitas relasi adalah komunitas yang terbentuk karena memiliki pengalaman hidup yang sama. Misalnya ada Cancer Forum, adalah yang berisi tukar-menukar informasi dan pendapat tentang penyakit kanker. Yang ketiga ada komunitas fantasi. Komunitas fantasi merupakan forum terdiri dari peserta yang menciptakan lingkungan imajinasi. Komunitas fantasi dapat berupa fantasi game, cerita fantasi mulai dari novel, komik, manga, atau film-film bergenre animasi. Yang keempat ada segmentasi komunitas transaksi. Segmentasi komunitas transaksi adalah komunitas yang memberikan fasilitas jual beli. Anggota termasuk pembeli, penjual, perantara, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada segmentasi komunitas profesional. Segmentasi komunitas profesional merupakan komunitas yang dibentuk untuk mendukung komunitas profesional dan pertukaran pekerjaan yang bernilai atau informasi terkait dengan penelitian. Transformasi segmentasi ke personalisasi. Tingkat kompetisi di pasar global menyebabkan penurunan efisiensi alat pemasaran tradisional. Fakta ini memotivasi perusahaan untuk mengetahui pendekatan pasar terbaru. Oleh sebab itu, saat ini semakin banyak perusahaan melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk yang menawarkan produk secara personal. Perusahaan-perusahaan besar menggunakan strategi ini untuk melakukan segmentasi pasar serta menjaga kelompok konsumen yang menjadi sasaran perusahaan dari pesaing. Namun, seiring proses segmentasi juga cenderung mentarget pasar secara berlebih. Segmen kecil menjadi ceruk, dan pada saat ini perusahaan menghadapi pemasaran individu.
Produk massal saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadi dalam semua aspek, sehingga yang menjadi tantangan perusahaan adalah mencoba untuk menarik perhatian pelanggan dengan menawarkan produk yang unik. Generasi konsumen yang berpengaruh dengan memiliki rasa individualisme yang kuat, yang memimpin mereka untuk mencari produk kustomisasi dan personalisasi. Menurut Russell tahun 1993. Beberapa alasan utama mengapa perusahaan melakukan personalisasi produk menurut Sham dan Kumar tahun 2006. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan permintaan dengan menghubungi pelanggan yang tidak dilayani oleh produk standar. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan surplus dari inframarginal pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menciptakan identitas merek. Dalam hal ini, spesialisasi produk dan menghasilkan nilai tambah suatu merek. Yang keempat, berbagai macam persyaratan manfaat pelanggan memuaskan kebutuhan mereka dan harapan mereka yang cocok. Positioning dan value proposition. Value proposition yaitu suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Hal itu bisa ditunjukkan melalui sebuah pernyataan yang mengajak calon pelanggan menggunakan produk atau layanannya. Jadi perusahaan haruslah membuat value proposition dengan cara yang sangat meyakinkan agar calon pelanggan tidak ragu lagi untuk menggunakan produknya. Membuat value proposition tidaklah boleh disamakan dengan membuat tagline. Memang jika dilihat secara sekilas, kedua hal ini cukup mirip. Namun, value proposition dibuat dengan pernyataan yang lebih singkat dan jelas mengenai manfaat yang bisa didapatkan oleh pelanggan saat menggunakan produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun tim. Membangun tim adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk sebuah tujuan yang telah ditentukan bersama. Dalam sebuah tim, setiap orang memiliki tugas masing-masing di mana tugas tersebut saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam menjalankan bisnis, tim merupakan salah satu fondasi penting yang harus Anda kelola dengan baik. Sebuah tim memiliki peran penting dalam perkembangan sebuah bisnis, di mana jika tim yang Anda miliki kurang maksimal dan tidak dapat bekerja sama, maka perkembangan bisnis akan mengalami kendala dan hambatan. Sedangkan jika tim Anda solid dan mampu bekerja sama dengan baik, bisnis akan mendapatkan peluang besar untuk terus berkembang dan bertahan menghadapi persaingan bisnis. Selanjutnya, beberapa tips membangun sebuah tim yang baik dan solid. Yang pertama, memilih anggota berkualitas. Bukan hanya produk yang harus memiliki kualitas baik, anggota tim juga harus memiliki kualitas baik. Yang kedua, tentukan tujuan bersama. Sebelum mulai bekerja, semua anggota tim harus mengetahui apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. Yang ketiga, tentukan peran masing-masing. Setelah mengetahui tujuan yang harus dicapai, selanjutnya adalah menentukan peran dari masing-masing anggota tim. Yang keempat, kerjakan secara efisien. Jika seluruh anggota tim sudah mengetahui peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, langkah berikutnya adalah melakukan pekerjaan dengan cara terbaik. Yang kelima, ciptakan kebersamaan dan kepercayaan. Dua hal ini adalah kunci utama untuk membangun sebuah tim yang solid dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menciptakan kedua hal ini, cobalah untuk saling berbagi kepada rekan satu tim dalam keadaan suka maupun duka. Selanjutnya, membangun daya tahan. Menurut Porter, daya saing atau kemampuan atau strategi untuk bersaing dari suatu produk atau perusahaan atau industri bukan hanya dilihat dari sisi produksi, tetap merupakan kombinasi dari hasil akhir atau tujuan atau misi dengan upaya kebijakan untuk mencapainya. Upaya ini digambarkan sebagai roda strategi bersaing, bukan hanya upaya produksi saja, tetapi melibatkan keuangan, pemasaran, dan target pasar, penjualan, distribusi, pengadaan, dan pembelian barang serta tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.